اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Pertama, kami ingin menegaskan bahwa kehadiran Al-Fakir ilallah adalah dikengken Romoyai. Jadi ini ditugaskan untuk menyampaikan ngapunten. Dan betul kalau Gus Udin tadi menyampaikan banyak ijazah Ratibul Haddad dari Sadatina Alawiyin para habaib yang sanad pembacaannya langsung bersambung kepada Shahibur Ratib. Tetapi sejarah mengapa harus ada ijazah Ratibul Haddad di kantor PJNU, nah ini yang berbeda ini. Oleh karena itu pada saat Al-Fakir ilallah diminta untuk menyampaikan ijazah, langsung nyambung kepada 5 wasiat Romo Yai As'ad yang tadi sudah dibacakan. Bahkan ya Romo Yai As'ad berani memberikan garansi terus sih. Bagi siapa ngising derek beliau yang tidak bersama beliau, beliau tidak tanggung jawab karena bukan wilayah cinta beliau. Setiap orang yang dipilih oleh Allah ada teritorial wilayah cintanya, ngoten. Kalau kita ada dalam wilayah Hadratus Syekh, maka kita dalam wilayah cinta ini. Alhamdulillah. Dan mengapa yang dipilih adalah Ratibul Haddad? Ternyata sanad Ratibul Haddad yang kami peroleh, selain yang pertama adalah dari guru kami As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dengan teks bacaan yang umumnya dibaca oleh para sadatina, para habaib. Jadi sampai pada bacaan redaksi yang memang warid, artinya berasal dari Shahibur Ratib itu sendiri, tidak lebih. Yakni pada bacaan yang kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ditutup dengan pembacaan tersebut. Dan Fatihahnya juga yang kami peroleh dari riwayat ijazah dari Sayyid Muhammad bin Maliki adalah 4 redaksi Fatihah, karena ada sejarahnya Fatihah ini. Dulu pernah setelah wafatnya Shahibur Ratib, ada orang ingin menambahkan Fatihah, dan terjadi perbedaan. Dzurriyyah beliau ada yang kerso, ada yang tidak kerso. Wis cocok ditambah sepapat iku wis. Ada yang mengatakan boleh, tetapi cukup ditambahkan di ulama Sufiyah, karena sudah masuk pada Sadatina As-Sufiyah. Nah, itu boleh ditambahkan sebanyak-banyaknya. Nah, terlepas dari perbedaan boleh apa tidak menambah 4 bacaan Fatihah ini, ternyata bacaan Fatihah yang dari Kiai As'ad yang kami peroleh
ijazahnya dari Pamanda, Kiai Fawaid dari Kiai As'ad, dan bahkan Kiai Syamsul Arifin pun satu sumbernya dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Nah, versi Fatihah yang dibaca itu ternyata adalah orang-orang yang pernah rawuh kepada Syekhona Khalil. Di situ sampai kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kenapa ada pertanyaan tidak disebutkan Imam Malik? Karena yang datang kepada Syekhona Khalil ya beberapa nama yang sudah disebutkan itu. Kemudian oleh Kiai As'ad ditambahkan untuk ayah beliau, Kiai Syamsul Arifin. Ya, setelah Kiai As'ad wafat ditambahkan oleh Kiai Fawaid ya Kiai As'ad. Jadi setelah zaman Kiai Fawaid maka ditambahkan Fatihahnya untuk Kiai As'ad. Nah, setelah Kiai Fawaid kami tambahkan, setelah Kiai Fawaid wafat kami tambahkan beliau. Dan kami punya sanad keilmuan dari guru kami Sayyid Muhammad bin Al-Maliki yang kami tambahkan Imam Malik. Artinya tidak menyimpang dari arahan Shahibur Ratib itu sendiri. Yang penting tidak lebih dari 4 bacaan Fatihah. Mau ditambahkan di mana? Ditambahkan di Sadatina Sufiyah dan ke bawah seterusnya. Kemudian bahwa setelah bacaan ini ada sholawat, qasidah dan semacamnya. Di sini ternyata dijelaskan dahulu Shahibur Ratib kalau sudah baca Ratibul Haddad ini hendak berdiri masuk ke kamar beliau, itu biasanya ditutup dengan nasyid, qasidahan ya, qasidahan, kemudian baca Fatihah, beliau berdiri, beliau angkat tangan, doa, kemudian berdiri masuk ke dalam rumah beliau. Artinya apa? Sudah ada pintu bahwa setelah rotib boleh ditambahkan seperti qasidahan. Maka yang versi riwayat kami dari para masyayikh di Sukorejo itu ada tambahan Allahumma sholli ala Muhammad ila akhirih. Kemudian ya alimas sirri minna la tahtik istra, ya latif ultuf bina bima nasan. Kemudian ada lagi ilahi tam mimin na'ma alaina, ditutup dengan salatu wa taslimu wa azka tahiyati. Dan ini ada referensinya, silahkan bisa di Maulid Syarafil Anam dari Imam Syihabuddin Ahmad Al-Hariri dan beberapa kitab maulid lainnya. Artinya terbuka pintu itu. Tetapi yang perlu dipahami bahwa rotib sampai di mana itu yang dari Shahibur Ratib. Di sini dijelaskan ternyata karomahnya Shahibur Ratib luar biasa. Nanti ada hubungannya dengan NU. Jadi asal usul, kalau Quran itu asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, ya kronologi diciptanya Ratibul Haddad itu berdasarkan permintaan dari tokoh pemerintah yang resah ketika itu datangnya aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Mu'tazilah dan semacamnya. Maka matur kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini bagaimana kok ada aliran di luar kita dan membahayakan kita dan anak cucu kita ke depan. Beliau kemudian minta waktu
dan mendapatkan waridat dari Allah, lahirlah Ratibul Haddad. Jadi situasi yang hampir sama ini ternyata senafas dengan perjuangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari serangan-serangan kelompok di luarnya. Dan setelah teruji, ya pernah dituliskan kepada salah seorang panglima perang dan dibawa berperang setiap akan menghadapi musuh-musuh, ya, dibaca Ratibul Haddad oleh tentara, selalu menang. Ada kejadian juga seorang dzurriyyah Rasulullah sedang safar perjalanan naik perahu, ternyata kandas. Dia baca Ratibul Haddad itu, ngajak orang yang satu kapal, satu perahu itu, ayo baca ikut. Ada ombak diangkat, dan ini ombaknya berhenti ketika di dermaga, di internal, set, kapal dekek, set, seperti diantar begitu. Begitu juga ada orang pengamal Ratibul Haddad dari Ahsa ke suatu tempat yang melintasi orang Badui. Orang Badui ini orang primitif, ya. Kadang bukan hanya kuda yang dimakan, ya, keledai yang dimakan, tapi bisa juga kanibal, makan orang kan gitu ya. Begitu melihat ada ancaman, si pengamal Ratibul Haddad dia baca. Selama baca Ratibul Haddad dia bikin garis muter lingkaran di tanah itu sampai selesai Ratib. Ternyata begitu orang Badui ini akan begal, ya, akan ngerampok, tidak kelihatan, orangnya tetap di situ di dalam lingkaran itu. Tapi ini orang muter-muter sampai orang Badui ini kebingungan mencari. Alhasil mujarrab, ya, ini adalah hasil dari tajribah yang sekian kali, bertahun-tahun, berpuluh tahun, ratusan tahun. Maka sampailah sanad riwayat bacaan ini kepada Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Siapa beliau? Yang membidani lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, inilah kenapa kemudian Kiai As'ad sangat berpegang teguh dan disampaikan, diwasiatkan kepada para santri untuk mengamalkan Ratibul Haddad. Bukan berarti yang lain nggak dibaca. Kita di pondok baca Hizbun Nasr, ya. Kemudian Sakron kita baca juga itu, dan lain-lainnya. Tetapi ternyata sejarah ini berhubungan dengan sejarah berdirinya pesantren Sukorejo. Pondok Sukorejo itu riyadhahnya ditapai, ya. Bertapanya Yai Sepuh itu dengan bacaan Ratibul Haddad. Secara kultur ada kesesuaian nafas ruhaninya Ratibul Haddad, seperti orang suwan, sungkeman. Jadi kalau santri suwan kepada Yai, salaman sih. Setelah itu matur kan apa hajatnya. Setelah matur apa hajatnya, salaman lagi. Nah, susunan Ratibul Haddad itu dari awal itu kan sungkem, ya. Ngaturkan bacaan dulu secara ruhani. Setelah itu baru doa, ya. Tidak lupa disebutkan tawasulannya. Setelah itu ditutup dengan wiritan lagi, qasidahan. Nah, ini etika antara zauk orang Jawa, orang Madura dengan zauk Ratibul Haddad itu nyambung gitu. Dan dari cita-cita awal Sahibul Ratib ini, Ratib ini untuk umum, ya, untuk perjuangan, bukan untuk pribadi. Maka dawuhnya Yai As'ad yang diriwayatkan oleh Ba'dul Masyayikh
ba'du talamid, santri-santri sepuh beliau, jangan gunakan Ratibul Haddad untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau di sana disebutkan andaikan dia punya dagang, dagangannya tidak asah, andaikan dia punya sawah, sawahnya tidak asah, punya santri, itu barokahnya, bukan tujuannya. Jadi kalau sudah tujuannya untuk perjuangan, urusan pribadinya dijaga, dijamin, digaransi gitu. Nah, jangan kemudian dianggap, wah ini tujuannya kalau punya dagangan saya baca Ratibul Haddad. Nah, ini kurang mandi. Ya, jadi kalau baca Ratibul Haddad diniatkan untuk perjuangan. Joko kampung, joko masyarakat, ini pandemi sekarang. Niat untuk menjaga masyarakat. Andaikan Allah anugerahkan keamanan, kesehatan, jariahnya yang maca Ratib ini kan wah kakek wong sing rumangsa aman ya. Setiap kepala keluarga, berapa kakak satu RT dibaca Ratib, kemudian aman kampung. Ini kan ngalir sama yang baca. Sepanjang rasa aman dan anugerah sehat, nikmat ini diberikan oleh Allah, barokah, wasilah dari Ratibul Haddad, maka yang membaca Ratib ini luar biasa, jasa pahalanya dijamin. Ini yang mungkin harus kita pahami. Dan bagaimana sejarah Kiai As'ad ketika di Garahan merebut markas Jepang ya. Saksi sejarah masih kerabat beliau di Jember sana, itu ada pesantren yang Kiai As'ad ini bermalam sebelum serangan keesokan harinya ya, itu sudah riyadhah dulu, mulai ba'da isya sampai sebelum subuh baca Ratib. Dari mana? Dari keluarga dzurriyyahnya Sahibul Ma'had, Sayyidul Ali, pondok pesantren Sayyidul Ali. Cerita mbah saya waktu dengar ya As'ad numpang nginep, beliau kemudian penasaran, apa yang dibaca As'ad ini? Kok nggak tidur dari ba'da isya sampai menjelang subuh? Didengarkan, ternyata Ratibul Haddad yang dibaca. Tadi kira-kira berapa menit baca Ratibul Haddadnya? Setengah jam. Nah, saya tidak tahu apakah yang dibaca itu Ratib intinya atau sak qasidahnya. Nah, kalau sak qasidahnya setengah jam, kalau Ratibnya saja mungkin seberapa? 1 jam itu berapa kali sudah? Ya, berarti kalau sampai subuh ping piro? Ya. Nah, itulah kemudian disaksikan oleh pasukan yang dibawa oleh Kiai As'ad, termasuk ayahanda dari Kiai Muhyiddin Abdus Samad. Jadi Kiai Abdus Samad ini sepupunya Kiai As'ad, putra dari Kiai Abdul Latif. Kiai Abdul Latif saudara kandung Kiai Samsul Arifin bin Duham. Ya, ikut gerilya juga, ikut menaklukkan markas Jepang. Dan beliau melihat bagaimana Kiai As'ad, ngapunten, beliau itu bukan sosok yang berotot ya, atletis atau binaraga expert, enggak. Ya begitu dah beliau. Tetapi bisa mukul meja yang berbahan dari kayu jati setebal 5, itu bisa pecah. Itu dari mana kekuatannya, kan gitu. Kemudian saksi sejarah juga yang baru wafat setahun 2 tahun yang lalu wafat, itu melihat bagaimana Kiai As'ad terbang. Kalau dikatakan melompat, tapi lompatannya kok sejauh itu, kan gitu. Nah, intinya adalah NU itu tidak bisa lepas dari riyadhah. Nah, orang-orang yang berkhidmah di NU ya jangan kehilangan jati diri perjuangan batinnya ini. Kalau di Sukoharjo ada istilahnya gerbat, gerak batin. Inilah yang mungkin hari-hari ini kita perlu ngecas, restart ya, agar supaya
perjuangan kita memiliki ruhnya lagi. Kalau hati itu tugasnya berbeda dengan kepala, ya, kepala ini berpikir, mata melihat, telinga mendengar, maka tugasnya hati berzikir. Nah, dalam organisasi kan organ tubuh Jam'iyah ini seperti organ. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi telinga, jadi tangan, ada yang jadi kaki. Terimo, nerimo, ing pangdum kan gitu. Kalau bahasa Maduranya kenenganna, kenengi, kalakuanna, lakoni. Tugasnya dibagi habis dan tidak boleh dengki dengan posisi tugas orang lain. Yang jadi kaki jangan dengki kepada yang jadi kepala kan begitu. Kalau kaki ingin jadi kepala, Kak, nyungsap. Tugasnya hati, yojok melok-melok jadi kulit kan gitu ya. Mau tampil tapi berzikir di balik layar. Inilah yang kemudian harus kita pahami. Saya di mana, ditempatkan di mana kan begitu. Insya Allah kalau kita mengembalikan makna organ itu kal jasadil wahid seperti dawuh Kanjeng Nabi itu, insya Allah kondisi umat khususnya Jam'iyah yang kita cintai ini akan kembali sehat pulih zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimana Kiai As'ad cintanya kepada NU? Panjang prosesnya. Pernah beliau dipancing oleh seseorang, yai sinten guruni jenengan yang paling jenengan itu kagumi, panjenengan itu paling idola, kalau bahasanya anak milenial sekarang ya, milenial sekarang. Ternyata beliau dengan cerdas menjawab, saya tidak bisa membedakan guru saya karena masing-masing punya keistimewaan, ada tempatnya sendiri. Tetapi kita bisa melihat dari lisanul hal beliau, siapa yang sering disebut-sebut. Nah, itu sebenarnya. Jadi secara adab seorang murid tidak boleh membanding-bandingkan guru ini, kemudian menunjukkan, menampakkan bahwa ini adalah lebih tua. Tapi namanya hati nurani, ya, lisanul hal seseorang itu bisa terbaca. Oh, ini ternyata mahabbahnya lebih kuat kepada Syekh Fulan gurunya. Ada istilah fana fi syekh, ya. Dia larut kalau sudah cerita gurunya, ya sudah habis-habisan. Nah, ternyata ya As'ad ini berproses untuk menemukan kecintaan perjuangannya kepada Jam'iyah ini. Ya, pernah suatu ketika beliau harus istikharah memilih apakah ikut Masyumi atau ikut NU ketika itu. Ternyata istikharahnya ada dua kendaraan yang sama-sama bagus, satunya sedan, satunya bis atau mobil besar. Nah, yang NU ini ternyata sopirnya Hadratus Syekh, mobil yang besar itu. Akhirnya beliau memilih ikut Hadratus Syekh. Artinya apa? Kita dengan sesama organisasi lain di komunitas kaum muslimin harus punya tafahum, saling memahami, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi NU dengan sama ormas Islam lainnya harus bergandengan, bagi-bagi tugas. Ada yang merawat masyarakat, ya, bagian jaga kultur, tradisi, tahlilan, sarwa, ini ada. Ya. Bukan berarti orang NU nggak boleh intelektual, nggak boleh akademisi, nggak boleh. Bukan begitu. Tetapi karakter ini harus tetap terawat. Harus ngopeni masyarakat bawah. Dengan tetap apa yang menjadi nafas perjuangan para ulama kita, terutama muassis di Jam'iyah ini. Kalau runutnya cerita NU ini ternyata ada hubungan sejarah yang baru-baru ini manuskripnya terungkap kembali. Sudah ada yang ditulis Wonocoroko dan ada di Jogja. Yang di Cirebon itu masih berbahasa Arab Arab, ya, Arab Pegon, bahasa Jawa.
bagaimana Mbah Sunan Ahmad rahmatullah Sunan Ampel itu dapat restu, dapat perintah dari Sayyidil Wujud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Nusantara, tanah Jawa atau Indonesia hari ini. Jadi nggak sembarangan, isyarahnya nggak sembarangan. Oleh karena itu, ruh sambungan Jam'iyah ini harus melalui Sohibul Ampel untuk sambung kepada baginda Rasulullah SAW. Terungkap ketika menjelang Muktamar NU dan ba'da Muktamar NU. Ternyata ada 3 sosok utama dalam spiritualitas Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang tidak boleh kita lupakan. Kalau tawasul ya 3 orang ini, baginda Rasulullah SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Sunan Ampel. Ini yang harus menjadi wasilah kita. Amalan-amalan spiritual kita ya harus lewat sambungan ini. Insya Allah dari tempat yang bersejarah ini kita berharap menjadi titik kembali menjelang 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Menjelang lahirnya NU itu ada banyak peristiwa, ada banyak isyarah, ada banyak kejadian. Ya mudah-mudahan kita ini bagian dari pengkhidmah untuk menuju 1 abad Jam'iyah itu lahir. Ya. Kalau dalam agama itu setiap 1 abad akan ada pembaharu, ya mudah-mudahan di dalam tubuh Jam'iyah ini akan ada pembaharu-pembaharu Jam'iyah untuk mengembalikan, menyegarkan kembali perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bahwa majelis ini, pertemuan ini, napa nggih istilah bin haitsu la yahtasib, enggak kita sangka-sangka. Biasanya enggak disangka, enggak dinyono itu barokah, dan barokahnya pun enggak disangka-sangka insyaallah. Mudah-mudahan kita dianugerahi keikhlasan oleh Allah. Allahumma ij'alna min ibadillahil mukhlisinal mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan hari ini apa yang kita baca, apa yang kita riyadhahkan, kumpul-kumpul di sini, tidak usah pakai niatnya sendiri-sendiri. Kita ngampung niatnya Mbah Sunan Ampel. Kita niat ngampung niatnya Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Terutama niatnya Syekhuna Khalil Al-Bangkalan, tokoh di balik layar lahirnya Jam'iyah ini, pemberi isyarah yang luar biasa. Kita ngampung niat-niatnya para masyayikh muassis. Ya, ada Kiai Wahab Asrullah, ada Kiai Ridwan, ada Kiai Mas Alwi, ada Kiai Nawawi Sidogiri, yang semua punya sumbangsih kepada lahirnya Jam'iyah ini, dan para masyayikh yang kita tidak mampu menyebutkan satu persatu. Kita ngampung niatnya beliau. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Paling akhir ya, kalau memang umat ini seperti satu tubuh ya, dan ketika kondisinya sakit, itu responnya biasanya bil humma, bis sahar wal humma, melean, nggak iso turu, terus demam. Nah ini maksudnya apa? Respon imunitas tubuh kita, bahwa kita normal gitu loh. Ada yang sakit sebagian tubuh kita, kita meresponnya dengan bangun. Nah, bangun malam kalau dalam arti medis ya mungkin karena gejala demam itu, tetapi dalam spiritualitas ya sholat kan gitu. Qiyamul lailnya ini, tahajudnya ini, munajatnya ini, meleannya, riyadhah malamnya ini harus kita hidupkan lagi.
Al-humma itu apa? Demam. Nah, hangat, ini kan kehangatan. Ya. Harus punya rasa empati, rasa simpati, peduli. Ini yang harus kita tumbuhkan. Kalau tidak ya kita khawatir tubuh umat ini sudah kronis ya. Penyakitnya sudah naudzubillahi min dzalik, kalau stroke kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan tanda-tanda bahwa tubuh umat ini masih akan sehat kembali, pulih normal, yaitu tandanya melean, ada rasa kepedulian dengan berbagai aksi. Monggo nanti bentuknya seperti apa, ini PCNU bisa memulai ya, dengan seluruh banom ya, dan struktural, MWC, kemudian ranting, disemangati lagi, insya Allah jasad Jasadil Wahid ini akan kembali pulih pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten ingkang kathah, al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terlewat nggih? Nggih. Ada permintaan untuk kaifiyah ya Jabbar ya Qahar. Yai As'ad pernah mengumpulkan santri di aula. Beliau menceritakan sejarah diutus Syekhona Khalil ke Jombang. Jadi waktu itu masih mondok nyantri di Demangan, Bangkalan. 2 kali peristiwanya. Yang pertama disuruh bawa tongkat dengan membawa bacaan ayat wa matilka biyaminika ya Musa. Tahun berapa berikutnya? 2 tahun atau setahun berikutnya diutus lagi bawa tasbih, dan beliau tidak megang, ditaruh dikalungkan begini ya. Kenapa katanya? Ditanya oleh Hadratus Syekh Qasim Asy'ari, saya tidak ingin menyentuh apa yang sudah disentuh oleh guru saya, biar amanah ini dari Syekhona diterima langsung oleh Hadratus Syekh. Nah, ini yang perlu kita teladani, gak ngodak-ngatik. Hal-hal yang spiritual yang sifatnya amanah dari para masyayikh tidak diotak-atik, diterima apa adanya, diserahkan kepada yang punya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Isyarah apa kira-kira untuk kita khususnya yang sedang diamanahi pengabdian di Jam'iyah yang kita cintai bersama ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, menjaga warisan perjuangan ini yang harus kita hati-hati. Kemudian beliau contohkan, saya disuruh wiritan dari Madura ke Jombang. Jadi baca ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, entah sekian ribu kali. Ya. Kemudian ya Qahar, ya Qahar. Misalkan kita punya hitungan, kalau tafaulan kepada Asmaul Husna ya 99 kan gitu ya. Kalau tafaulan kepada syuhada Badar kan 313, monggo. Atau Romo Yai punya hitungan khusus. Ada angka-angka keramat mungkin nih ya. Misalkan setelah 99 ya itu ditutup dengan cara dipegang ujungnya ya, dipurut, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar 3 kali. Jadi setelah ya Jabbar 99 kali ditutup ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Begitu ya Qahar baca lagi 99 kali, selesai ditutup dengan ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Riwayat yang lain Yai As'ad mutar ya, tasbihnya diputar gini. Ya Jabbar dari ujung ke ujung gitu ya. Kemudian 3 kali ya Jabbar 3 kali. Begitu juga ya Qahar, ya Qahar ya 3 kali. Apa kira-kira isyarah rahasia dari sini? Ya kalau kita lihat kan di perut itu ada yang dibersihkan kan, ya. Tapi tidak dirusak.
untayan tasbihnya nggak rusak, benangnya nggak lepas ya, biji tasbihnya nggak tercerai-berai, tetapi ada yang dibersihkan, yang kotor-kotor ini bersih. Insya Allah dengan sir dan rahasia bacaan Ya Jabbar Ya Qahar, jamiah yang kita cintai ini akan segera bersih dan pulih ya, tanpa harus terjadi perpecahan, tanpa harus terjadi tercerai-berai. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.